Kalian mengatakan bahwa Situbondo akan lebih baik. Situbondo perubahan apa? Tai! Perubahan tai kucing! Perubahan tai kucing! Gak perlu seorang bupati, gak perlu orang cerdas. Kalau hanya ingin membangun dari hutang, besok saya akan hunting ke setiap daerah, akan saya live-kan bagaimana Situbondo sudah gagal membangun. Oleh Bu Zenia yang sangat saya hormati, saudara harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saudara sampaikan kepada masyarakat Situbondo. Situbondo. Brengsek kalian. Brengsek. Salah satu kampanye pengusung Bung Karna di Pilkada 2020 Situbondo, simak videonya. Ketua PGRI di Sumber Malang, karena jelas pun tak adukung sama mungkin pun imutasi. Dan sekarang di dinas sudah ada sekitar 10 orang yang saat ini sudah siap-siap untuk dimutasi. Nah, boleh kontraktor minta adukung oleh proyek Apuasa 5 tahun. Aduh. Dan nikah. Mulai panjenengan paham seperti itu. Ki buru nikah, kuda telepon ketua Gerindra. Sudah tanya, kemudian kula tanya karena kemarin Pak Menteri kura datang. Terus Gerindra kerua masang kempere ketua DPC pun Pak Karna. Pola na kempere beda Pak Karna. Pak Yoyo sekotuna nyambut Menteri tak datang. Sudah sebut di Pak Menteri yang terhormat Bapak Bupati Wakil Bupati hanya gara-gara banner nih beda kempere Pak Karna tak datang. Padahal itu kewajiban. Ini kaki, nanti pula saya mak nyerang urusan pribadi Niki karena pemimpin itu yang dipertaruhkan adalah karakternya. Bagaimana akan memimpin orang lain ketika dia tidak mampu menahan hawa nafsunya sendiri untuk menghilangkan sifat sombong, angkuh, dendam, tak bisa. Karena pemimpin Nika bila jeti kotun di nakakapi, tidak usah melihat Nika dukung. Ulang melihat kakak anak beda orang kacompok. Ulang tidak pernah tanya sampai dukung kulen. Karena ketika kula di DPR, maka itu menjadi rakyat kami semua harus kami bantu, semua harus kami support. Harus seperti itu. Oh sombong, urusan pilihan nikah kan hanya urusan ketika di TPS. Tapi ketika deti ini menjadi milik bersama. Maka Pak Karna menteti nikah bendidik na P3, bendidik na Sokarace, di na masyarakat Situbondo satu jenis. Dan siapapun berhak untuk mengajukan, menyampaikan aspirasi kepada Pak Karna tidak lewat pintu-pintu lora-lora, tak usah. Tak usah, langsung. Ada beberapa kemarin itu minta ketemu sama Pak Karna, minta difasilitasi dan pula sampaikan. Sudah langsung ketemu sama Pak Karna. Saya hanya tinggal menyambungkan saja. Tak usah umur, mau Pak Karna kau tuh lebat besar, kau tuh lebat hijau, tidak seperti itu. Panjenengan cek kabar seperti itu. Jadi insya Allah apa yang menjadi pilihan kami, pilihan P3, pilihan keluarga besar Sukorjo, Benlena, insya Allah itu yang terbaik. Bagi kami lebih baik keluar dari zona aman sama mungkin. Boleh tak aman sama mungkin, artinya bisa menang, bisa kalah Pak Karna. Menagam Pak Yoyo pasti menang. Tapi kule yakin tidak pernah ada perubahan di Kabupaten Situbondo. Karena kule saya paham pemerintahan, kule 10 tahun. Kule saya paham bagaimana investor akan banyak masuk di Situbondo, tapi semuanya kandas di tengah jalan. Kalau bertanya karena apa dan bagaimana, ketemu 4 mata. Tapi artinya tidak. Jadi bahasa kami saat ini, sebenarnya benih ganti bupati, ganti rezim, bukan ganti bupati. Ganti bupati biasa 5 tahunan. Program yang baik dilanjutkan, yang tidak baik. Tapi saat ini ganti rezim. Karena rezim ini harus dibongkar secara total. Jadi pemerintahan nih kau tuh beda kenangan. Oleh si ahli di pemerintahan maka itu yang harus pegang pemerintahan. Apakah kemudian kultur tidak boleh? Kultur memberikan pertimbangan tapi tidak masuk kepada teknis pemerintahan. Bukan berarti Pak Karna tak butuh kiai-kiai, punten sangat butuh beliau agar supaya jalannya Pak Karna ke depan ini baik, kemudian sesuai dengan
budaya dan kultur yang ada di Kabupaten Situbondo. Tapi kultur tidak masuk dalam sistem. Kultur cukup memberikan pertimbangan. Nah kiai, mereka cukup memberikan pertimbangan, tapi tak masuk untuk ngatur ini dulu. Pengawas. Nah, ini kaki mulai paham posisinya. Jadi partai posisinya gimana? Partai sebagai kendaraan yang memberangkatkan, partai juga sifatnya memberikan pertimbangan. Penanggung jawab urusan pemerintahan adalah bupati. Sehingga Pak, karena ketika menjadi bupati ini kan menjadi bupati merdeka, bukan bupati boneka. Bupati merdeka. Dan Pak Karna akan menjadi bupati merdeka, bukan bupati boneka. Mungkin Pak Karna tadi sudah nyampaikan banyak hal, urusan program kesehatan dan segala macam. Apa itu tidak mungkin, Bu? Apa itu bisa dilakukan? Bisa, sangat bisa. Situbondo ini kau guna soki. Anggaran kita 1,8 triliun. Beli tandi PC soki. Cuma tekanan soki salah pengelolaan maka membuat miskin. Dan pada satu rumah tangga sabo banyak, motor endik, napa endik. Tapi anak suka minum minuman keras, salah pengelolaan, orang tua anaknya tidak mau memanage keuangan dengan baik, ya sudah akhirnya jadi miskin. Jadi kita sebenarnya bukan, kalau dari potensi kita itu lebih punya potensi Situbondo daripada Bondowoso. 150 km nih Kak adalah laut. Tapi apakah potensi laut digerakkan? Tidak ada sama sekali. Sama kan bodoh wisata cek benyakan tapi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam memakan. Salam. Saya Bang Don, Ketua Forum Meswan. Saya berada di lokasi Jalan Alas Malang ya, tepatnya di sebelah di utara Rumah Sakit Abdur Rahim ya. Di hari Sabtu 2 April 2022, di mana Tim Memangkar berencana akan mengadakan lomba tangkap belut ya di lokasi ini ya. Sebelum saya tunjukkan lokasinya, coba kita dulu shoot ya. Kita tunjukkan dulu ke pemirsa alat-alat yang sudah kita persiapkan, termasuk belutnya nanti yang akan dijadikan lomba ya. Oke, ini belutnya yang akan nanti kita jadikan ya untuk perlombaan. Nah ini ya, coba. Wah ya. Pegang, buka. Nah belutnya ya. Nah coba, itu bannernya juga. Ini sudah kita siapkan. Ikuti dan saksikan lomba nangkap belut ya. Pakai tangan. Kebetulan hari ini juga Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sakira, berada di lokasi yang akan kita laksanakan perlombaan ya. Lomba tangkap belut. Oke, coba kita sapa dulu Bang Ipul ya. Selamat sore Bang Ipul. Selamat sore Bang Don. Ya, langsung Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika GP Sakera itu sudah berujar, pasti akan kita lakukan. Ya, gitu ya. Pasti kita akan lakukan. Nah, sebelum saya memberikan apa tujuan dari acara ini, yuk ikut aku dulu ya. Oke. Jadi ini dari arah utara. Ini saya berjalan ke arah utara, ya. Oh, tak nyaman jalan apa nggih? Oh, coba becak ya. Ini tapi sudah lumayan. Jadi dari arah utara ini lobang-lobangnya sangat siksak ya. Itu kanan kiri bolong, lobang ya, berlobang ya. Nah, kalau yang dari utara tidak seberapa dalam, hanya kurang lebih kedalamannya 30 cm ya, tidak seberapa dalam, hanya kedalamannya tidak lebih dari 30 cm. Kalau di sini sekitar 50 cm ya. Ini sekitar 50 cm. Di sini kita belok. Jadi jangankan sepeda motor, mobil saja rebutan untuk jalan, apalagi sepeda ontel ya. Kalau di sini 50 cm. 50 cm, yang terdalam di sana 60 cm. Ya, jadi bisa dibayangkan sekitar sekian. Makanya kalau mobil saja lewat, itu maka mobil tidak akan bisa jalan, gitu loh ya. Nah, di sini yang terdalam, kalau di sana tidak seberapa dalam ya. Namun setelah GP Sakera itu punya rencana hari ini
akan mengadakan nangkap belut. Acara ini adalah acara guyonan, ya, guyonan masyarakat. Karena pemerintah sendiri guyon dengan masyarakat. Bung Karno, mana slogan kamu? Di sini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan dan ketika GP Sakera mau mengadakan acara nangkap belut hari ini kurang lebih sekitar selisih 1 hingga 2 jam dari kita menyebarkan tentang undangan kita, langsung ada yang menimbun. Saya tidak tahu siapa ini yang menimbun, sehingga lokasi-lokasi yang rencana kami akan kita jadikan sebagai ajang untuk belut, kolam yang 2 meter kedalaman 60 cm itu akhirnya ditutup. Oh, yuk kita lihat. Dan ini bukan geragal. Ini bukan geragal, ya. Ini bukan geragal, ini adalah tanah, ya. Ini adalah urukan, ya. Artinya ini langsung dari tambang. Jadi bukan geragal dari perumahan. Ini bukan geragal dari perumahan dan ini sudah ditumpuk. Yang pertama adalah bagi pengendara mobil, kita ucapkan terima kasih meskipun pada faktanya kita jalan pun itu tidak bisa normal, ya. Tapi bagi kendaraan roda 2 ini menjadi sebuah persoalan. Kenapa? Karena sekarang musim hujan. Artinya ketika ini ditimbun oleh batu, oleh tanah dan hujan, maka ini akan menyebabkan licin. Ini luar biasa Kabupaten Situbondo ini, ya. Biar ditunjukkan kepada dunia sana, Facebook GP Sakera, halaman GP Sakera itu ada di mana-mana. Diikutin oleh seluruh kabupaten yang lain. Biar mereka itu tahu bahwa Situbondo mengalami kegagalan dalam pilkada kemarin. Situbondo mengalami kegagalan. Sekarang yang seharusnya ini diaspal, seharusnya diperbaiki malah ditimbun. Saya jarang, bahkan hampir tidak menggunakan sepeda motor. Oke, ya. Hampir saya tidak menggunakan sepeda motor. Saya bisa bayangkan saudara-saudara saya menggunakan sepeda motor, yang menggunakan roda 3, yang menggunakan becak, yang menggunakan namanya sepeda ontel. Bagaimana sulitnya jalan di sini. Dan ini bukan satu-satunya jalan yang rusak di Situbondo. Besok saya akan hunting ke setiap daerah, akan saya live-kan bagaimana Situbondo sudah gagal membangun. Bagaimana Situbondo sudah gagal membangun di dalam pemerintahan Bung Karno. Dan mohon diingat, Ibu Zenia yang sangat saya hormati sebagai dewan yang terhormat. Ingat dan dengarkan video saudara bahwa Situbondo ini kaya raya, 1,8 triliun. Situbondo seharusnya bisa membangun. Tapi apa yang sekarang didapat oleh rakyat Situbondo? Setelah kami terpesona, setelah kami terbujuk bahwa Bung Karno bisa membuat sebuah perubahan, oleh Bu Zenia yang sangat saya hormati, saudara bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saudara sampaikan kepada publik. Bu Zenia dari fraksi, dari partai P3, sebagai ketua P3 Situbondo, saudara harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saudara sampaikan kepada masyarakat Situbondo. Kalau saudara lupa, silakan lihat video saudara yang mengatakan bahwa Situbondo itu kota kaya dengan anggaran yang banyak. Tapi apa faktanya? Kita terkibuli dengan yang katanya Bu Zenia, Situbondo ini cukup kaya, tapi justru Situbondo digadaikan untuk mendapatkan pinjaman PEN yang nyata-nyata dari awal sudah bersoal dan bermasalah. Ya, gak perlu seorang bupati, gak perlu orang cerdas. Kalau hanya ingin membangun dari hutang, jangan dikira rakyat Situbondo itu bodoh-bodoh. Saudara Bung Karno lama tidak ada di Situbondo, tapi jangan mengira rakyat Situbondo bodoh. Bupati sebelumnya dengan anggaran yang 1,8 triliun rupiah mampu memperbaiki
kerusakan pada sebelumnya tidak separah hari ini. Maka siapapun dulu yang mengusung Bung Karna, kalian bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bupati kita. Siapapun itu. Kalau kalian Islam, kalian akan punya tanggung jawab moral. Bukan cuma kepada Allah, tapi juga kepada rakyat Situbondo. Dana 1,8 triliun mana peruntukannya sekarang? Apakah UMKM kita, apakah saudara-saudara kita yang terkena hempasan dari PPKM darurat, ada stimulan yang diberikan? Apakah jalan yang dinikmati oleh rakyat itu tidak seberapa penting dibandingkan membangun pendopo? Saya sebagai salah seorang pendukung dan saya juga yang mengajak masyarakat untuk memilih Bung Karna, hari ini saya lebih tegaskan, saya minta maaf. Karena ternyata apa yang saya berikan, apa yang saya janjikan kepada masyarakat Situbondo, bullshit. Saya minta maaf. Saya sebagai Bang Ipul dan tim pemangkar, saya meminta maaf. Kalau misalnya jalan rusak juga karena alat berat, regulasi tentang jalan raya juga diatur di kabupaten ini melalui Disub. Maka ketika kalian membiarkan hal ini menjadi penyebab, maka sesungguhnya kalian jugalah yang menjadi penyebab kerusakan jalan ini. Percuma kalian mengatakan bahwa Situbondo akan lebih baik. Situbondo perubahan apa? Tai! Perubahan tai kucing! Masyarakat dibiarkan begitu saja. Pen yang seharusnya untuk penanggulangan pemulihan ekonomi nasional diberikan dan lebih dititikberatkan kepada pengusaha yang terkena imbas, baik itu UMKM, baik itu usaha mikro. Tapi justru kalian hanya untuk orientasi dengan masalah prasarana. Terus kemana dana APBD kalian? Dibuat apa dana APBD kalian? Luar biasa kebohongan yang kalian berikan sama rakyat Situbondo. Tinggal rakyat Situbondo, cerdaskah kalian mengetahui dengan persoalan yang terjadi di kota tercinta kita ini? Janji-janji yang semula dibuat, yang semula dikatakan, yang semula dikampanyekan, minta bukti. Kemiskinan di Situbondo semakin melebar. Tapi kenapa indeks tentang pertumbuhan ekonomi semakin meningkat? Itu karena orang yang kaya di zaman sekarang, yang lebih kaya di zaman sekarang, itu bisa menutupi income kapital dari orang-orang yang miskin. Dan mulai besok saya akan melihat seluruh jalan di Kabupaten Situbondo ini. Dan perlu saya tegaskan kembali, ini jalan dengan kota itu relatif dekat, jalan kaki aja sudah nyampe. Ya, ini bukan jalan yang jauh dari dari kota kita, dari Situbondo, dari kediaman tidurnya Bung Karna, tidak terlalu jauh. Coba ini ambil, kalau ada kelihatan paku, ambil, buang. Tidak terlalu jauh. Saya tidak bisa membayangkan di daerah yang lain yang jauh dari jangkauan kita. Jadi itu saja dari saya, Bung Karna, semasa waktu yang masih ada. Lakukan, sesuaikan janji-janji kamu, serta Bu Zenia sebagai pengusung, pecut itu agar dia itu mengabdi kepada masyarakat. Ya. Agar tidak hanya proyek dan proyek yang dikerjakan. Hanya fee dan fee, proyek aja tidak jelas yang dikerjakan apa. Dan saya sebagai ketum GP Sagera
dan juga sebagai warga Situbondo, jadilah bupati yang cerdas, ya. Jadilah bupati yang cerdas. Jangan mengandalkan hutang untuk membayar. 1,8 triliun itu bukan bukan uang yang kecil, saudara. Ya. Jangan mengatakan saya cerdas kalau hanya menunggu hutang dan rakyat nanti yang akan membayarnya. Tunjukkan kepada kami masyarakat Situbondo yang kebetulan pada waktu itu sebagai pendukung bahwa kami tidak salah memilih. Tunjukkan itu. Sedih saya melihat seperti ini. Dosa rasanya saya mengajak masyarakat untuk memilih Bung Karno. Dosa saya. Gak tahu siapa yang mengusung yang lain, yang mendukung yang lain. Merasa berdosakah kalian? Atau kalian hanya berselimut dari kepentingan belaka? Ini akses utama, coba bayangkan. Sudah berapa kendaraan yang lewat? Kalau tidak hujan akan lebih banyak ini. Dan ini rakyat Situbondo yang harus dia berpontang-panting ke kanan ke kiri untuk mencari jalan yang baik. Sekali lagi saya meminta kepada pengusung, kepada pendukung, ingatkan bupati yang sudah kalian ajak, rakyat diajak untuk memilihnya. Dosa kalian kalau tidak diingatkan. Dosa kalian kalau membiarkan rakyat menderita. Dosa kalian ketika rakyat mendapatkan resiko jatuh. Dosa kalian ketika menghambat bapak-bapak yang menggunakan kendaraan becak. Dosa kalian, siapapun kalian, terutama kalian yang paham terhadap agama. Kemana dana itu? Kemana dana sebesar itu? Tanyakan kepada bupati kalian. Dari saya, Bang Ipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam pemangkat. Salam. Brengsek kalian itu. Oke, baik pemirsa, demikianlah tadi yang disampaikan oleh Bang Ipul, Ketua Umum Garda Pemuda Sakera. Jelas sudah bahwa acara yang akan dilaksanakan di Jalan Alas Malang ini ya, untuk nangkap belut itu sungguhnya tadi adalah acara guyonan, di mana tadi Bang Ipul menyebutkan sungguhnya ini adalah tamparan keras buat pemerintah daerah Situbondo. Karena perlu diketahui bahwa jalan ini tidak jauh dari pusat kota Situbondo, di mana jalannya rusak parah, dan ternyata setelah dari pengumuman kita mengadakan lomba selang 1-2 jam jalan ini sudah ditimbun ya. Itu pun dengan tanah uruk ya, tanah celot ya, dan itu juga masih bisa membahayakan bagi pengguna jalan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Bang Don sampaikan dari lokasi lomba ya. Undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam pemangkas. Salam.